Crocodylus porosus, yaitu buaya air asin, merupakan salah satu jenis buaya dengan ukuran paling besar yang ada di dunia. Buaya ini sering disebut dengan nama buaya muara, buaya Indo-Australia, dan man-eater crocodile, yang berarti buaya makan manusia. Karena buaya ini terkenal sering menerkam dan memangsa manusia yang memasuki wilayahnya. Selain termasuk jenis buaya terbesar dan terpanjang, buaya air asin atau buaya muara terkenal sebagai buaya paling ganas di dunia. Buaya muara mampu melompat keluar dari air untuk menyerang mangsanya. Bahkan, bila kedalaman air melebihi tubuhnya, buaya muara mampu melompat serta menerkam secara vertikal mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya. Buaya muara memiliki area persebaran paling luas di dunia, salah satunya di Indonesia. Mereka merupakan spesies yang habitatnya di hutan mangrove, sehingga populasinya dapat dikatakan tersebar di seluruh Indonesia. Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, keberadaan buaya muara merupakan hal yang biasa. Di kota ini, kita dapat melihat kemunculan buaya baik itu di sungai, danau, dan lautan, yang merupakan habitat atau tempat tinggal bagi buaya muara. Lalu, bagaimana bisa di kota ini banyak ditemukan buaya muara? Secara letak geografis, Kota Bontang terletak di bagian tengah Provinsi Kalimantan Timur dan letaknya dekat dengan pesisir laut. Kota ini memiliki luas daratan yang lebih kecil dibandingkan dengan luas lautan. Ini artinya banyak muara yang ada di kota ini. Sehingga wajar saja di wilayah Bontang menjadi habitat bagi buaya muara. Sebagai penduduk di Kota Bontang yang berprofesi sebagai nelayan, merupakan hal yang biasa selalu beraktivitas di dekat air, sehingga sering terjadi interaksi dengan buaya muara. Namun, bagi kita yang senang berpetualang di alam bebas, mancing di muara, atau melakukan kegiatan di dekat sungai, sebaiknya berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, karena buaya muara tak kenal tempat. Bukan hanya di wilayah Kota Bontang, di tempat lain yang memiliki banyak muara berpotensi menjadi tempat tinggal bagi buaya muara. Banyak berita yang memuat kasus kemunculan buaya di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia. Tak terkecuali di ibu kota, yaitu Kota Jakarta. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Ahmad Munawir, mengatakan ada 6 lokasi yang berpotensi menjadi habitat buaya muara di DKI Jakarta. Ke-6 lokasi tersebut adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Hutan Lindung Angke Kapuk, Muara Sungai Tunjungan, Pintu Air Miami, dan Empang Sodeng. Di 6 lokasi ini kerap ditemui kemunculan buaya muara berukuran 2,5 sampai 3 meter. Jakarta, kota metropolitan dengan berbagai hiruk-pikuk keramaian dan identik dengan macet. Bahkan banyak orang menyangka
tidak ada lagi buaya di Sungai Jakarta yang keruh dan berbau menyengat. Di luar perkiraan, ternyata buaya masih berkeliaran di sana. Kabar ini terdengar mengerikan, karena masih ada buaya di Sungai Jakarta yang di sekitarnya banyak pemukiman dan dihuni oleh ribuan penduduk. Lain halnya dengan kota Bontang di Kalimantan Timur atau pulau-pulau di luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi yang masih banyak menjadi habitat buaya, serta banyak berita buaya muara menyerang warga, bahkan sampai jatuh korban, tewas dimangsa buaya muara. Sebenarnya, jika kita mencari tahu lebih dalam, banyak ditemukan kasus kemunculan buaya di Pulau Jawa, khususnya buaya muara. Oleh karena itu, bagi kalian yang senang beraktivitas di alam bebas atau sungai, harus ekstra hati-hati. Apalagi jika kalian belum mengenal tempat yang kalian tuju untuk melakukan kegiatan. Untuk itu, kalian harus meningkatkan kewaspadaan karena buaya muara sering menampakkan dirinya untuk mencari mangsa seperti kambing, sapi, bahkan manusia. Nah, berikut ini Red Panda merangkum ciri-ciri sungai yang menjadi habitat bagi buaya muara ini. Berikut ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah sungai yang berarus tenang. Banyak yang beranggapan jika buaya senang berada di sungai berarus deras. Anggapan ini tak sepenuhnya benar, karena di sungai pedalaman Kalimantan yang berarus tenang, buaya muara juga bisa hidup dan berkembang biak dengan baik. Jadi, jika kalian berada di dekat sungai yang berarus tenang, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Mungkin saja di dekat kalian ada buaya yang berdiam diri dan mengawasi kalian dari dalam air. Yang kedua, rimbunan semak di pinggir sungai. Jika kalian berada di dekat sungai dengan ciri-ciri seperti ini, sebaiknya kalian ekstra hati-hati, karena di tempat dengan ciri seperti ini menjadi tempat favorit bagi buaya muara untuk berlindung dan menghangatkan diri sambil menunggu mangsa datang. Ciri yang ketiga, gelembung kecil di dalam air. Jika kalian melihat banyak gelembung kecil seperti ini, kalian harus ekstra waspada. Karena selain ada ikan, bisa jadi ada buaya berdiam diri di dalam air. Buaya muara juga mempunyai kemampuan untuk melompat dari dalam air. Ciri yang keempat adalah banyak lubang di kiri kanan sungai. Lubang ini biasanya dipakai oleh buaya untuk menyimpan telur-telurnya agar aman dari pemangsa dan tetap hangat supaya bisa menetas. Dan ciri yang terakhir adalah jejak kaki buaya di pinggir sungai. Jika kalian menemukan jejak kaki buaya dengan sangat jelas, sebaiknya kalian segera pergi dari sungai itu. Karena bisa jadi ada buaya yang sedang lapar berada di dekat kalian dan mengintai kalian dari tempat yang aman. Nah, itu tadi ciri-ciri sungai yang menjadi habitat buaya. Meski bukan patokan utama dan bisa saja buaya muncul dari tempat yang tidak terduga. Untuk itu, kalian harus tetap berhati-hati saat melintas di dekat sungai dan muara, agar tidak menjadi mangsa bagi buaya atau hewan buas lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Red Panda berikutnya.